Dalam suka duka ku kan tetap tersenyum. Diolok dihina ku kan tetap tersenyum. Karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku. Apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Dalam suka duka ku kan tetap tersenyum. Diolok dihina ku kan tetap tersenyum. Karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku. Apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Dalam suka duka ku kan tetap tersenyum. Diolok dihina ku kan tetap tersenyum. Karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku. Apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Dalam suka duka ku kan tetap tersenyum. Diolok dihina ku kan tetap tersenyum. Karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku. Apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Shalom, selamat pagi anak-anak semua. Jumpa lagi bersama Tante Hana di ibadah online Sekolah Minggu. Sebelum kita mulai ibadah ini, Tante undang untuk semuanya bangkit berdiri. Kita mau bersaat teduh. Mari kita bersaat teduh. Walaupun kita masih ibadah di rumah, mari kita beribadah dengan sungguh-sungguh dan menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian, Bapa aku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu.
syukur atas kebaikan-Mu pagi hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu. Mari semuanya kita boleh berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih Bapa, di pagi hari ini kami boleh berkumpul meskipun kami masih di rumah masing-masing. Mari Tuhan Kau boleh melawat kami untuk kami boleh beribadah dengan sungguh-sungguh. Berkati kami semua Tuhan yang akan beribadah, kiranya kami boleh bersungguh-sungguh di hadapan Tuhan dan kami boleh memuji memuliakan nama Tuhan sehingga pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau boleh memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Semua masih bangkit berdiri ya. Nah, anak-anak, Tante mau tanya, Allah mencintai kita enggak sih? Ya, Dia sangat mencintai kita. Buktinya apa? Ya, buktinya Allah memberikan Tuhan Yesus yang rela mati disalibkan untuk menghapus dosa-dosa kita. Yuk kita bernyanyi pakai gerakan ya. Yesus disalibkan karena cintanya. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Sekali lagi, Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Silahkan duduk. Allah sudah membuktikan cinta kasih-Nya kepada kita. Lalu bagaimana dengan kita? Allah mau kita juga membuktikan cinta kasih-Nya kepada Tuhan dan kepada sesama. Kita naikkan pujian, rukun kasih satu sama lain. Rukun kasih satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Sekali lagi. Rukun kasih satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Kita bisa melakukan maunya Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab. Firman-Nya akan menuntun kita seperti pelita yang menerangi jalan kita. Kita mau naikkan pujian, firman-Mu pelita bagi kakiku.
pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang, waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Mari semua kita tundukkan kepala, lipat tangan, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu di dalam ibadah kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh menaikkan pujian. Kiranya pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan, dan kiranya di ibadah ini Tuhan kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Jika sebentar Tuhan kami akan kembali untuk belajar kebenaran firman-Mu, Engkau boleh menyertai kami, Engkau boleh pimpin kami, untuk kami boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Dan Kau boleh memberkati Tuhan untuk guru-guru kami yang akan menyampaikannya. Biarlah Tuhan juga boleh menyertai mereka, dan Tuhan juga boleh memberikan hikmat kepada mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Halo, selamat pagi. Ketemu lagi sama Tante Melsan ya hari ini. Hari ini Tante mau tanya nih, cuacanya cerah atau mau hujan ya? Kalian pernah lihat ketika matahari bersinar terik sekali, tiba-tiba ada suara. Suara apa itu? Suara gemuruh. Itu berarti sebentar lagi akan turun hujan ya. Nah, kalau hujan sudah turun dengan sangat lebat, biasanya sebelum ada suara gemuruh, kita lihat apa ya? Iya, kilat menyambar dulu ya, baru gluduk-gluduk. Nah, siapa yang takut sama kilat dan suara gemuruh? Saya takut sampai sembunyi di kolong meja. Siapa yang sembunyi di kolong meja? Nah, begitupun bangsa Israel. Mereka ketakutan. Mereka takut bukan karena lihat kilat, bukan suara gemuruh, tapi mereka takut kepada suara Allah. Suara Allah dapat membuat seluruh gunung gemetar.
Coba kalian bayangkan ya, kita mengalami gempa saja udah ketakutan. Ini seluruh gunung gemetar. Berarti Allah menunjukkan kekuasaannya, betapa besar dan agungnya Allah sebagai penguasa. Setelah bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, tidak ada peraturan dan hukum yang harus mereka lakukan. Dan bangsa Israel menjadi bebas melakukan semua hal, mau yang baik ataupun yang jahat. Maka Allah menyuruh Musa untuk mengumpulkan mereka di bawah kaki gunung. Ngapain mereka di sana? Allah memberikan hukumnya kepada umatnya. Allah tuliskan seluruh hukumnya pada 2 loh batu dan memberikannya kepada Musa. Hukum Allah itu disebut hukum Taurat. Apa saja perintah Allah yang disebut hukum Taurat? Yang pertama, kalian bisa baca ya. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Yang kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun dan sujud menyembahnya. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Yang keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Yang kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu. Yang keenam, jangan membunuh. Yang ketujuh, jangan berzina. Kedelapan, jangan mencuri. Yang kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Yang kesepuluh terakhir, jangan mengingini milik sesamamu. Nah, Allah kasih hukum Taurat. Untuk apa sih? Coba ya kita lihat gambar ini. Menurut kalian ada yang salah nggak dari gambar ini? Iya, anak yang mengendari motor dan penumpangnya tidak pakai helm. Nah, mungkin juga anak ini belum cukup umur untuk boleh mengendarai motor. Tidak boleh ditiru ya anak-anak. Nah, anak ini mungkin bilang ya, saya nggak tahu kok ada peraturan seperti itu, kok harus pakai helm sih, ya? Karena mereka tidak tahu ada peraturan, jadi mereka bebas melakukan apapun yang menurut kemauan mereka, suka-suka saya gitu ya. Sama seperti bangsa Israel yang terbebas dari aturan-aturan negara Mesir. Setelah keluar dari Allah, dari perbudakan Mesir, mereka pikir mereka bebas. Wah, saya bebas gitu ya. Saya bebas melakukan apa saja sesuai dengan keinginan mereka. Kita juga sama. Sebelum Allah memberikan hukumnya, kita begitu bebas, sesuka hati melakukan apa yang menurut kita benar. Tapi itu belum tentu benar menurut Allah. Maka Allah memberikan hukumnya supaya kita tidak lagi melakukan menurut kemauan kita, melainkan melakukan sesuai dengan maunya Allah. Ya. Lalu Allah maunya apa? Nah, Allah kasih tahu maunya Allah itu ada dalam hukumnya. Perintah Allah yang ke-1 sampai ke-4. Kita sudah lihat ya, Allah menunjukkan kepada kita bahwa Dia ingin supaya kita mengasihi Allah. Dan yang ini perintah Allah yang ke-5 sampai yang ke-10. Allah menunjukkan kepada kita bahwa Dia ingin supaya kita mengasihi sesama kita manusia. Apakah umat Tuhan dapat mentaati hukum Taurat tersebut?
Dapatkah umat Tuhan melakukan apa maunya Tuhan? Ternyata nggak bisa. Kenapa? Karena manusia sudah jatuh di dalam dosa. Seperti saat kamu mau masak telur dadar. Siapa yang bisa masak telur dadar? Nah, atau biasanya mami bikin kue ya, pakai telur. Nah, biasanya telur dipecahkan dulu, masukin isi telurnya ke dalam mangkok. Ya, misalnya kamu mau bikin kue atau kamu mau bikin telur dadar untuk 10 orang. Berarti telurnya ada berapa? 10. Biar gak mengerjakan 10 kali, lebih baik telurnya disatukan dulu. Telur satu dipecahkan, isinya bagus. Campur telur yang kedua, isinya bagus juga. Telur ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, terus ke berapa lagi? Ke-8, ke-9, dan yang terakhir ke-10. Begitu dipecahkan, ternyata telur yang ke-10-nya busuk. Adonan telurnya sudah tercampur. Apakah masih bisa dimakan? Gak bisa. Seperti itulah perintah Allah dan dosa. Jika kita bisa mentaati 9 dari 10 perintah Allah, satu pelanggaran seperti satu telur yang busuk yang membuat isi seluruh mangkok busuk. Pelanggaran satu perintah ini menunjukkan betapa berdosanya kita di hadapan Allah. Mau melakukan sebanyak apapun perintah Allah, jika kita tetap melakukan satu dosa pun tetap dosa. Mau dosanya kecil sekali, mau dosanya sedang-sedang saja tuh, atau dosanya besar, namanya di mata Tuhan tetap namanya dosa. Nah, kita baca ya di Roma 3 ayat 20. Roma 3 ayat 20. Kita buka Alkitabnya ya, meskipun di rumah harus buka Alkitabnya. Roma 3 ayat 20. Kita baca bersama-sama ya, 3, 2, 1. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Allah sudah tahu nih bahwa tidak ada seorang pun yang akan pernah bisa mentaati hukum Taurat. Tidak ada seorang pun yang akan pernah bisa menaati hukum Taurat dengan sempurna. Lalu kenapa Allah tetap memberi hukum Taurat? Kita baca lagi ya, si buka Alkitabnya di Galatia 3 ayat 24. Galatia 3 ayat 24. Kita baca lagi bersama-sama ya. 3, 2, 1. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Nah, Kristus sudah datang belum ya? Sudah. Dia datang ke dalam dunia untuk menebus setiap orang yang percaya kepadanya. Dia datang untuk menggenapi hukum Taurat. Tidak ada seorang pun yang sanggup melakukan seluruh hukum Taurat. Bahkan anak yang paling kaya pun tidak sanggup melakukan hukum Taurat dengan sempurna. Hanya satu yang bisa menaati hukum Taurat dengan sempurna, yaitu siapa? Yesus Kristus. Dialah satu-satunya yang menaati hukum Taurat bagi kita dan membawa kita hidup bersama dengan Allah. Allah memanggil kita untuk percaya pada Kristus sebagai juru selamat kita. Allah
memberi kita hukum Taurat untuk menunjukkan kepada kita betapa kita sangat membutuhkan juru selamat. Kita baca lagi ya di Roma 3 ayat 28. Roma 3 ayat 28. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Kita dibenarkan oleh iman. Iman percaya kepada juru selamat, yaitu Yesus Kristus. Manusia dibenarkan karena kasih Allah, bukan karena kita melakukan hukum Taurat. Jadi kalau gitu kita nggak usah melakukan hukum Taurat dong. Nah, jika kita taat kepada Tuhan, mau melakukan perintah Tuhan, itu adalah sebagai bukti kalau kita mengasihi Tuhan. Bukan karena ingin diselamatkan. Keselamatan itu didapat dari Tuhan Yesus, didapatkan dengan cuma-cuma. Setelah diselamatkan, kita belajar mengasihi Allah yang telah mengasihi kita, anak-anak tebusannya. Saat kita mengaku dosa kita dan bertumbuh dalam mempercayai Yesus, juru selamat kita yang hidup, Dia mengubah hati kita, menolong kita melakukan apa yang dikatakan firman Tuhan. Ya, kita dapat belajar mentaati setiap perintah-perintah Allah dengan pertolongan dari Roh Kudus yang tinggal dalam diri kita. Dialah yang menolong kita untuk percaya dan taat. Ya, mari semuanya tundukkan kepala, kita akan berdoa untuk kebenaran firman Tuhan ini. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami ucap syukur Tuhan. Pagi hari ini kamu boleh menikmati kembali kebenaran firman Tuhan. Kami boleh diingatkan kembali bahwa hukum Taurat yang Tuhan berikan adalah penuntun bagi kami untuk kami boleh terus mengasihi Allah, dan kami juga untuk kami boleh mengasihi sesama kami. Dan kami kiranya ketika kami boleh mendengarkan firman Tuhan ini, kami boleh terus semakin taat kepada perintah-perintah Tuhan yang tertulis dalam Alkitab. Kami taat kepada orang tua juga, kepada guru-guru, dan kami boleh melakukan setiap aktivitas dengan baik, dan kiranya Tuhan yang boleh terus menyempurnakan kami, karena kami adalah orang yang tidak sempurna, kami masih terus harus belajar akan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan yang terus tuntun kami, dan kiranya Roh Kudus yang boleh menolong kami untuk kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu. Dan kiranya firman Tuhan ini boleh tersimpan dalam hati kami boleh bertumbuh, berbuah-buah, dan kami boleh melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Menyerahkan setiap waktu-waktu ke depan hanya ke dalam tangan Tuhan, Kau yang pimpin dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup hauya. Amin. Nah, yang mau mencatat, ini judul dan bahan Alkitabnya ya. Judulnya Allah memberikan hukumnya. Bahannya Keluaran 19 sampai 24. Ayat hafalan Galatia 3 ayat 24. Nah, untuk tugas untuk kelas Tante Hana, kelas Samuel ya, kelas Tante Hana, buat 2 loh batu seperti ini. Ya, yang satu ya, kerjakan bersama orang tua di rumah ya. Seperti ini ya, loh batu 1. Tante kasih tunjuk yang loh batu yang pertama, tampak depannya dengan tulisan nama anak. Ini karena nama tante ya, Melsan, mengasihi Allah. Berarti kalau namanya Hana, berarti Hana mengasihi Allah ya. Tampak belakangnya
Nanti ditulisnya sama mama atau papahnya ya. Kalau misalnya anak-anak bisa tulis sendiri ya. Tampak belakangnya adalah perintah 1 sampai ke 4. Ya, boleh ditulis atau diketik lalu print lalu tempel gitu ya. Ini terbuatnya dari apa? Dari dus bekas gitu ya. Dus bekas kalau maminya belanja biasanya suka ada dus. Nah, mami boleh pakai ya. Minta izin dulu ke maminya ya. Nah, yang kedua, tulisannya adalah tampak depannya tulisannya nama anaknya. Ini Tante Melsan mengasihi sesama. Berarti kalau namanya Hana berarti Hana mengasihi sesama. Ya. Tampak belakangnya perintah Allah yang ke-5 sampai ke 10. Ya. Gampang ya, kerjakan bersama dengan mama atau papahnya di rumah, atau kalau misalnya boleh dibantuin sama kakaknya juga boleh gitu ya. Nah, untuk kelas Tante Joyce dan Tante Melsan dan Tante Julia, hafalkan 10 perintah Allah. Wah, susah gitu ya? Nggak susah, gampang kalau kalian menghafalkan dengan baik. Sudah hafalkan, kalian videokan ya. Ingat ya, dihafalkan bukan dibaca. Jadi dibaca, dihafalkan. Jadi pada waktu kalian videokan tidak sambil baca, tapi benar-benar hafal. Matanya fokus ke kamera. Jadi Tante tahu kalau kalian sudah menghafal atau belum ya. Lebih bagus lagi jika kalian menghafal ayat hafalan. Ya, batas pengumpulannya sampai hari Kamis. Semangat. Ini waktu libur kalian, kan udah libur kan? Nah, kalian harus meluangkan waktu ya, bukan main games, bukan main game aja, tapi kerjakan tugasnya. Oke? Sampai ketemu lagi di ibadah online minggu depan. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Pengumuman, siapa yang minggu kemarin ikut BCN? Selama ikut acara BCN, kalian pasti banyak belajar lagu baru. Yang minggu kemarin gak ikut gimana? Tenang, kita hari ini akan belajar lagi lagu-lagu yang sudah kalian pelajari di BCN. Yuk kita sama-sama belajar lagu baru lagi. Acara BCN memang sudah berakhir, tapi pembacaan Alkitab masih harus tetap berjalan ya. Berikut daftar pembacaan Alkitab dalam 1 minggu. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh. Anak-anak yang rindu untuk memberikan persembahan
boleh masukkan ke dalam amplop, lalu tuliskan persembahan sekolah minggu. Lalu kalian bisa titipkan kepada orang tua yang beribadah ke gereja. Lalu gimana tante kalau orang tua saya belum ke gereja? Nah, jika orang tua masih beribadah online, persembahannya boleh kalian tabung sampai kalian diperbolehkan datang ke gereja. Yang terakhir ya, belajar untuk selalu berdoa. Berdoa untuk para penginjil supaya Injil tersebar sampai ke seluruh dunia. Jaga kesehatan dan jaga kesehatan dan sampai jumpa di ibadah online berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.